Berapa sikap yang terpuji. Ya, ketika Nabi itu berdakwah, memimpin keluarganya, memimpin rakyatnya, masyarakatnya, Nabi memiliki kurang lebih ada 6 sikap di sini. Apa yang pertama? Apa sikap pertama Nabi yang pertama? Ini sikap pertama ini apa? Lemah lembut. Tahu lemah lembut? Kalau kita bicara, kan ada yang kasar, ada yang lembut. Kalau di Tangerang kadang-kadang kasar semua. Sunda kasar. Semua, Pak. Kalau di Bandung, Lembut. Cianjur, Bogor, Lulus. kalau makan bahasa Sundanya apa? Dahar. Tua. Dahar. Dahar lemes atau kasar? Kasar. Kasar. Mana yang lemes? Tuang, neda, ya, gitu. Tuang. Yang lemes. Tuang. Kalau dahar mah itu kasar. Nabi tidak pakai yang kasar, tapi bahasa yang lembut, ya. Nabi dalam berkata, klik lagi. Nabi dalam berkata selalu berkata yang lembut. Sikapnya lembut. Kepada istrinya Nabi tidak pernah apa, Pak? kasar, nempeleng, nonjok. Disayang istrinya. Manggil istri pun bukan manggil namanya. Ke Aisyah ya Humairah. Humairah. Nabi adalah suami yang sangat romantis. Lembut, tidak pernah marah. Itu satu. Enggak kayak Sinta ya, Pak ya? Ini Nabi dalam berkeluarga, bermasyarakat, berpolitik, termasuk dalam bermusyawarah, Nabi selalu bersikap yang lemah lembut, lembut. Yang kedua, mana yang kedua? Yang ini? Apa yang kedua? Kalau Nabi itu bersikap keras dan berhati kasar, maka akan dijauhi oleh umatnya, oleh sahabatnya. Kalau Anda dakwah dengan keras sekali, atau guru ngajar dengan sangat keras, salah dikit tempeleng, tajong, bantingkeun, berarti anak-anak pada kabur semua kan? Kalau dakwah keras, maka umat akan menjauh. Kalau umat menjauh gimana? Dakwahnya gagal atau berhasil? Gagal. Jadi kalau Nabi itu bersikap keras dalam berdakwah, memimpin masyarakat umat bukan mendekat, tapi akan menjauh. Ingat, dakwah itu prinsipnya apa? Merangkul bukan memukul. Mengajak bukan mengejek. Mengajar bukan menghajar. Ya, mengajar bukan menghajar. Maka Nabi pun dengan kelembutannya bisa mendekati umatnya. Dan dakwahnya berhasil. Apa bukti dakwah berhasil? Islam berkembang sampai ke mana? Sampai ke Cikupa. Sampai sekarang Islam kan berjebar karena Nabi bersikap lembut. Kalau Nabi kasar ya umat tidak akan mengikuti Nabi, akan menjauh gitu. Apa yang ketiga? Apa ini? Apa yang ketiga? Rasul Muhammad adalah orang yang suka memaafkan. Ketika ada orang salah, dimaafkan. Nabi bukan tipe pendendam. Orang salah dimaafin. Ada pernah sebuah kisah dalam kehidupan Nabi. Ketika Nabi mau ke masjid selalu ada ludah nempel di kepalanya. Dengar kan cerita itu? Setiap hendak sholat subuh di masjid selalu ada ludah nempel di kepala. Dari siapa? Dari mana tuh ludah itu? Mulutnya orang Yahudi yang benci pada Nabi Muhammad. Saking bencinya diludahi setiap pagi. 7 hari nempel di kepalanya tuh si ludah. Saking bencinya. Hari ke-8 kok nggak ada ludah nempel. Nabi mencari tahu, kenapa nggak ada ludah? Katanya ada berita bahwa orang itu sakit. Gimana sikap Nabi kalau dengar orang itu sakit?
Apakah Nabi bersyukur alhamdulillah? Tidak. Nabi pergi ke Hypermart atau ke Cimol, Ciputra Mall, Beli buah. beli buah-buahan, Ya, terus dijenguk. jenguk Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya bilang aku Nabi, aku Muhammad. Dengar nama Muhammad, orang itu langsung gemetar. Kenapa gemetaran? Takut. Takut Nabi akan balas Dendam. dendam. Ternyata Tidak. tidak. Nabi mendoakan, menyuapi makanannya, sembuh. Dan semua apa yang terjadi? Bertaubat. Dia bersahadat, mengucapkan 2 kalimat. Kan dia Yahudi kan? Dengan maafnya Nabi dia menjadi masuk Islam gara-gara itu. Nah ini oleh kita harus diterapkan. Kalau punya teman yang berbuat salah, Agis, gimana sih kalau Agis orang bersalah? Dia minta maaf kepada kita maafin. Itulah sikap Nabi contoh oleh kita. Itu yang ketiga, Nabi suka memaafkan. Apa yang keempat? Apa? Wastaghfir lahum. Memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah. Punya teman nggak sholat, diapain sama teman itu? Doakan. Dipukul. Pak. Bukan dipukul, didoakan supaya apa? Supaya bertaubat. Mau sholat. Jangan didoakan yang buruk, semoga masuk neraka jahat. Dia sadar, Isap mau sholat. Insya. Punya teman suka mabok tiap malam minggu. Nyekek botol. Botol apa? Botol saus. Diapain orang yang suka mabok? Disiram. Diingatkan, disadarkan, dan juga mohon doa kepada Allah agar dia diampuni oleh Allah, begitu. Bertaubat. Mandi tobat ya Pak ya. Ya. Punya teman berbuat dosa, doakan agar dia Bertaubat. sadar, Tobat pada Allah Pak. insaf, dan mau bertobat kepada Allah. Mandi tobat Pak. Sholat tobat. Bukan tomat. Tahu tomat? Tahu lah. Malam tobat, paginya kumat. Ya, kita doakan. Nabi begitu. Sahabatnya salah, doakan. Gitu. Apa yang keempat? Yang kelima? Wasyawirhum fil amr. Apa itu? Apa wasyawirhum fil amr? Kan buku ada di buku. Nggak ditulis arti. Dan bermusyawarahlah dengan mereka di dalam suatu urusan. Ada kasus Nabi tidak langsung mengambil sendiri, tapi melibatkan orang lain dulu. Jadi hal yang sifatnya kepentingan masyarakat umum harus didiskusikan dulu, dimusyawarahkan dulu. Tapi kalau urusan yang sifatnya pribadi gimana? Belum musyawarahkan? Tidak perlu. Perhatikan semuanya, sekali lagi untuk urusan yang sifatnya kepentingan bersama itu harus dimusyawarahkan. Nabi bukan tipe pemimpin yang otoriter atau otoriter kumaha aing. Tapi bagaimana keputusan bersama seperti apa? Ya, Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya gitu. Itu adalah sikap yang kelima. Apa yang keenam yang terakhir? Apa yang keenam? Ini. Perhatikan semuanya ke depan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa itu? Rasulullah senantiasa bertawakal kepada Allah. Apa tawakal itu? Berserah diri. Apa tawakal? Kok bertakwa? Tawakal. Berserah diri kepada Allah. Berserah diri. Apa namanya? Bertawakal. Menyerahkan kepada Allah. segala urusan kepada Allah setelah berusaha secara maksimal. Apa tawakal itu? Menyerahkan Segala urusan setelah menyerahkan apanya? Hasilnya.
Hasil itu urusan Allah. Kita hanya wajib berusaha. Ulangan. Usaha kita apa ulangan? Belajar dulu. Ada soal? Kerjain maksimal. Tidak nyontek kan? Nanti hasil akhirnya siapa yang menentukan? Allah. Bukan guru. Bukan guru. Allah. Yang penting belajar yang serius, sungguh-sungguh, ada soal kerjakan dengan baik, menggunakan segala kemampuan. Nanti hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Kerja, ya udah kerja dulu. Nanti urusan hasil Allah. Kita dagang nih, udah usaha dulu dagang yang serius. Nanti berapa hasilnya? Rugi atau untung? Tergantung kepada Allah. Nah, kalau untung gimana? Bersyukur. Jangan jangan sombong sekali, jangan. Kenapa? Allah ikut terlibat dalam usaha kita itu. Ketika gagal, ada Allah. Berserah diri kepada Allah. Bertawakal. bersabar. Jangan menyerah. putus asa. Orang yang tawakal itu dua kemungkinan. Kalau berhasil, bersyukur, tidak somse. Kalau gagal, bersabar, tidak putus asa. Kenapa? Putus asa adalah dosa. Putus cinta adalah biasa. Ya, putus cinta. Minum baygon sayang. Ya. Nyamuk hilang, nyawa melayang. Gimana? Bisa dipahami ya? Jadi ayat ini menjelaskan tentang 6 karakter Rasulullah. 1, bersikap lemah lembut. Yang kedua, Nabi tidak bersikap keras dan berhati kasar. Yang ketiga, Nabi suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang berbuat dosa. Yang kelima, senantiasa bermusyawarah dalam memutuskan setiap perkara. Yang keenam, apa yang keenam? Bertawakal kepada Allah. Kenapa tawakal? Innallaha yuhibbul mutawakkil, bukan mutawakalin, mutawakkilin. Itu adalah 6 sikap Nabi di dalam berdakwah, memimpin masyarakat, berkeluarga. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang lihat ayat ini. Prinsip musyawarah dalam Islam, lihat. Ayat yang tadi itu jadikan dasar dalam bermusyawarah. Lihat ya, ayat ini menjadi dasar rujukan sikap dalam bermusyawarah. Apa sikap pertama dalam bermusyawarah? Lemah lembut. Kalau lagi diskusi nih teman-teman kita, jangan pada emosional. Kata-katanya harus terkontrol. Harus yang baik-baik. Ya, jangan marah-marah. Emosi. Lemah lembut kalimatnya, jangan kasar. Apa yang kedua? Memberi maaf dan bersedia membuka. Memberi maaf. Kalau ada orang yang salah, yang emosional tuh kita maafin aja. Karena kalau orang salah dilawan, lempar kursi, bisa berantem. Orang itu kan beda-beda karakter orang itu ya. Ada yang lembut, ada yang keras, ada. Nah, orang-orang yang kalimatnya tidak terkontrol, kalimat yang keras, kasar, kita harus memaafkan. Apa yang ketiga dalam bermusyawarah? Memohon ampun kepada Allah. Kalau ada anggota musyawarah yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Ya, kalau ada orang yang berdosa dalam suatu musyawarah, kita harus memaafkan, memohonkan ampun kepada Allah, bukan memaafkan, memohon kepada Allah. Apa yang keempat? Tidak boleh dilakukan.
Ya, yang kelima mengutamakan musyawarah, menyelesaikan setiap urusan. Yang keenam, apabila telah dicapai kesepakatan, kita bertawakal kepada Allah. Ya, jadi kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kalau sudah ada keputusan dari musyawarah itu, kita serahkan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan musyawarah itu menghasilkan yang terbaik. Itu diantaranya adalah bagaimana ayat ini menjadi dasar rujukan dalam musyawarah. Ya, gitu. Sekarang yang berikutnya, penerapan sikap demokratis dalam kehidupan. Ini adalah aplikasi penerapannya bagaimana dalam hidup bermasyarakat, hidup bernegara, termasuk dalam bermusyawarah. Gimana penerapannya? Kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tetap kita harus lemah lembut. Yang kedua itu, ya, lapang dada, menerima perbedaan, bersikap lemah lembut, bersikap pemaaf, dan berharap kepada Allah. Terus yang ketiga, dalam mengutamakan musyawarah. Ya, setiap ada kasus di tengah-tengah masyarakat, selesaikan dengan cara bermusyawarah. Selesaikan bersama. Ada dialog, ada komunikasi. Kenapa masalah itu membesar? Karena tadi putusnya komunikasi. Di rumah, suami istri harus dialog. Beli mobil, dialog dulu. Dari mana mau naiknya? Ya, warna apa? Mereknya apa? Jangan kuma saya, gitu kan? Gitu. Apa yang keempat? Setelah tercapai mufakat, kita harus menerima. Ya, jangan punya pendapat yang lain. Ya, terus yang kelima, kita berserah diri kepada Allah. Ya, setelah ada keputusan, kesepakatan dalam satu musyawarah, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kalau hasilnya baik, ya kita bersyukur kepada Allah. Ketika hasilnya kurang baik, kita tetap bersabar untuk berikhtiar kembali yang terbaik. Itulah konsep musyawarah dalam Islam merujuk kepada Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Itu barangkali kajian tentang musyawarah. Ada yang mau ditanyakan? Sok, mangga. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya yang nanya sekarang. Kalau tidak ada yang tanya, saya nanya dulu kepada Intan. Sebutkan 6 sikap Rasulullah dalam kehidupan, dalam berdakwah, dalam bernegara, dalam bermasyarakat, dalam bermusyawarah. Gimana? 6 sikap Nabi sesuai ayat yang tadi kita bahas dalam ayat apa? Imran 159 ya. Gimana? 6 sikap itu? 6 sikap Nabi seperti apa? 1, bersikap lemah lembut. Yang kedua, yang kedua, apa yang kedua? Rasulullah tidak bersikap keras atau apa yang ketiga? Hah? Suka memaafkan. Yang keempat? Yang keempat? Yang keempat? Menjauhkan diri dari Yang keempat? Memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang berbuat dosa. Yang kelima, kenapa?
senantiasa bermusyawarah dalam